Pemirsa, pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Penggunaan hak politik dan mudahnya akses bagi penyandang disabilitas merupakan hal penting agar bisa mengapresiasikan hak-hak mereka. Bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilu serentak di 516 kabupaten kota dan 38 provinsi pada 2024 mendatang. Berdasarkan penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilakukan KPU, sebanyak 1 jutaan lebih pemilih disabilitas dipastikan memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Dalam hal ini, Bawaslu mendorong semua pihak untuk berkontribusi menciptakan pemilu serentak 2024 yang ramah terhadap pemilih disabilitas. Bawaslu menegaskan partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya mengalami tren peningkatan, namun masih ditemukan layanan pemilu yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Padahal, para penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Sementara KPU terus mempersiapkan fasilitas dan pelayanan yang terbaik untuk pemilih disabilitas agar dapat memberikan hak suara dengan mudah dan nyaman. Diharapkan sosialisasi ini dapat terus meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Pemirsa, apakah pemilu 2024 akan ramah disabilitas? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggreni. Selamat sore, Ibu Titi. Selamat sore, Mbak. Dan bergabung melalui sambungan Zoom Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima. Selamat sore, Pak Wima. Selamat sore, selamat malam Mbak Anissa, Mbak Titi. Selamat malam semuanya pemirsa. Baik, saya ke Pak Wima terlebih dahulu. Pak, ini kan bagaimanapun pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Apa makna dari tema ini, pemilu 2024? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi sesuai dengan namanya, sebetulnya kalau kita melihat di KBBI ya, apa sih sesungguhnya makna integrasi? Kalau kita melihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa integrasi itu adalah termasuk pembauran ya, hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, kira-kira kalau melihat dari makna pembauran sehingga menjadi kesatuan utuh dan bulat, ini mungkin kira-kira semua sudah bisa memahami ya apa makna kami menggunakan tagline ini. Tagline terkait dengan bahwa pemilu adalah sebagai sarana integrasi bangsa. Nah, kalau kita melihat dari beberapa pemilu sebelumnya, itu kan sebetulnya kita melihatnya sebagai sebuah ajang kontestasi ya, ajang kompetisi yang biasanya gitu memang ada pembelahan gitu. Yeah. Kita memang tidak bisa memungkiri ada pembelahan, ada polarisasi, ada pengelompokan sana, pengelompokan sini. Bahkan istilah-istilah itu pun sampai sekarang masih disampaikan ya, masih kencang ya, Pak ya? Masih dikemukakan kepada masyarakat. Terkait dengan nama-nama binatang dan sebagainya dan seterusnya. Pak Wima, kalau di 2014 dan 2019 memang terjadi perpecahan, bahkan masih terdengar hingga saat ini. Betul, kalau di 2024, apakah ada potensi polarisasi, Pak? Ya, sehingga dengan demikian maka KPU perlu ya membuat tagline ya. Tagline ini bukan hanya sekedar tulisan yang dicantumkan di setiap kegiatan-kegiatan, bukan hanya sekedar itu ya. Tapi kita memaknai bahwa tagline ini harus menjadi sebuah cita-cita ya, menjadi sebuah harapan begitu ya, bahwa memang pemilu itu meskipun di situ ada perseteruan, ada kompetisi, ada kontestasi, tetapi endingnya akhirnya nanti tetap harus sebagai sarana untuk mempersatukan dan menyatukan bangsa kita yang sangat majemuk ini. Kira-kira seperti itulah makna dari tagline kita. Baik, jika memang pemilu adalah wadah masyarakat untuk mengekspresikan dan mengapresiasikan diri, tidak terkecuali mereka para difabel ya Pak ya. Sejauh ini seberapa besar support KPU untuk memfasilitasi teman-teman difabel ini agar memiliki hak yang sama? Ya, makasih Mbak Anissa. Jadi di beberapa ketentuan di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan itu sebetulnya sudah mengatur secara spesifik terkait dengan penyandang disabilitas.
termasuk di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, itu di pasal 5 itu juga diatur tentang persamaan hak ya, terkait dengan masyarakat biasa dengan penyandang disabilitas. Di beberapa peraturan kami itu juga kami sudah akomodasi dan kita sudah atur terkait dengan bahwa sama-sama punya hak terkait dengan hak politik, hak untuk memilih dan hak dipilih. Jadi sebetulnya semua itu sudah kita lakukan, Pak. Cuman memang ada beberapa kelompok di penyandang disabilitas memang perlu diberikan kesadaran yang lebih, gitu ya, supaya mereka juga turut berpartisipasi secara aktif dalam politik, gitu ya. Kita sosialisasikan ke mereka, kita ajak mereka dalam berbagai kegiatan, ya, dalam berbagai aktivitas kita libatkan mereka, ya, dan kita dasari dengan MUU misalkan ya, dengan PPUA penyandang disabilitas, gitu kita lakukan semua itu. Tapi prinsipnya secara hak politik ya antara masyarakat dengan penyandang disabilitas tidak ada perbedaan. Ini sama saja, kita lakukan sama. Jadi contoh ketika di tempat pemungutan suara pun ya, ketika nanti di tanggal 14 Februari ini kepada teman-teman kita di kabupaten kota, kita minta supaya ketika membangun TPS pun itu harus ramah bagi penyandang disabilitas. Misalkan TPS yang tidak tempat yang lorong, misalkan sempit atau mungkin ada tanjakan-tanjakan, ada tangganya terlalu tinggi atau dan sebagainya, itu kita arahkan supaya tidak membuat TPS yang bisa mengganggu para penyandang disabilitas ini. Jadi ada aksesibel, jadi ada kemudahan. Baik, saya ke Ibu Titi. Bu Titi 20 tahun, 19 tahun, tahun depan 20 tahun penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung. Sejauh ini evaluasinya apa? Apakah sudah ramah untuk teman-teman difabel? Kalau kita lihat ada peningkatan ya dan kemajuan dan itu harus diakui. Misalnya dari sisi komitmen regulasi, sekarang di Undang-Undang Pemilu itu ada pasal 5, Undang-Undang 7 2017 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas itu dijamin haknya untuk menjadi pemilih, untuk menjadi calon, untuk menjadi penyelenggara pemilu. Jadi partisipasinya itu tidak dihambat sepanjang tentu saja memenuhi persyaratan. Misalnya kan kalau di pemilu legislatif ada syarat pendidikan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan teknisnya. Jadi tadi dari sisi regulasinya ya, selain ada undang-undang pemilu yang memberikan jaminan pada hak penyandang disabilitas, kita juga sekarang sudah punya undang-undang tentang penyandang disabilitas. Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Di situ disebutkan bahwa hak politik penyandang disabilitas itu sama dan dipenuhi oleh negara, wajib dipenuhi oleh negara. Jadi tidak ada hambatan sebenarnya, mereka juga harus dipastikan masuk dalam daftar pemilih. Masalah menggunakan hak pilih atau tidak itu kan adalah hak ya. Tetapi tugas negara adalah memfasilitasi supaya mereka tidak mendapati hambatan. Tadi sudah disebutkan misalnya di daftar pemilih kita sekarang itu sudah ada jenis-jenis atau ragam disabilitas. Jadi disabilitasnya apa itu ada penjelasannya supaya nanti di TPS itu KPPS-nya jadi tahu oh ternyata ada disabilitas netra, oh ada disabilitas tuli, dan seterusnya. Tetapi memang dari sisi pemenuhan hak pemberian suara, template itu untuk disabilitas netra baru tersedia untuk pemilu DPR, pemilu presiden dan pemilu DPD. Pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu mereka masih menggunakan surat suara biasa, artinya masih butuh pendamping untuk memberikan suara. Lalu TPS kita secara perlahan paradigma inklusif dan akses ya, pemilu akses itu artinya aksesibel bagi disabilitas, itu mulai dari pemilu ke pemilu diupayakan untuk dipenuhi. Meskipun di lapangan masih ada disparitas kesadaran. Nah, itu dia Ibu. Mungkin saya nanti nanya ke Pak Wima, seberapa siapnya KPU dan seperti apa sejauh ini pendataan teman-teman disabel supaya nanti TPS ini tidak kekurangan atau bahkan tidak ada sama sekali surat-surat suara untuk ragam difabel ini. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di iNewsroom.